Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Begesa Bahame. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya adalah Kota Lubuk Linggau. Lalu bagaimanakah persiapan dari pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam menyambut orang nomor 1 di Republik Indonesia ini? Untuk itu, Begesa Bahame episode kali ini mengangkat tema tentang persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia di Kota Lubuk Linggau. Dan telah hadir bersama kita semua, bintang tamu super spesial kita yaitu Bapak PJ Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Insinyur Haji Trisko Devriansa, STMSI IPU. Pemirsa, inilah Bapak Trisko. Assalamualaikum Pak Trisko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat padat ini. Ya. Dan kembali hadir di Begesa Bahame ini kali kedua ya Pak, Ya, kita betul. ketemu lagi. Pak Trisko, sebelum kita membahas tema tentang persiapan kedatangan Bapak Joko Widodo di Kota Lubuk Linggau, bagaimana perasaan Pak Trisko sendiri selaku PJ Wali Kota? Oh, ternyata orang nomor 1 di Republik Indonesia akan mengunjungi kita akan menjadi tuan rumah begitu Pak? Ya, pertama tentunya saya mendapatkan informasi ini dari Pak Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, kemudian dari Pak Kapolres. Mungkin Pak Kapolres juga dapat info dari Pak Kapolda. Betul. Jadi memang terinformasi bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo akan mengunjungi Provinsi Sumatera Selatan dan kota-kota ataupun kabupaten yang belum beliau kunjungi. Yang pertama, tentunya selaku pejabat wali kota ya kita ya antara bercampur aduk perasaannya ya gembira, kemudian perasaan haru juga. Betul. Dan perasaan deg-degan juga Nervous ada juga juga, pasti ya, nervous Pak, ya. juga pasti juga ada. Karena akan menjadi tuan rumah begitu ya, ya. tuan rumah bersama dua daerah lainnya, Betul. maksudnya dengan Musirawas Musirawas Utara dan Musirawas. Musirawas Betul. gitu. Jadi setelah kemarin kita diinformasikan Pak Gubernur, ya saya langsung kesempatan pertama WA dengan Pak Sekda. Ini ada informasi seperti itu. Cuman kita kan segala sesuatunya memastikannya adalah tergantung dari pihak Sekretariat Militer Presiden, protokol Presiden, ya dengan timnya dari tim Paspampres Presiden juga. Ya. Jadi kita artinya sebagai kota yang dituju, ya harus dengan menyiapkan yang alhamdulillah memang kita juga dibimbing dari pihak Forkopimda Provinsi juga. Dalam hal ini PJ Gubernur, kemudian Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Danrem, Pak Danlanut, kemudian Pak Danlanal, lengkap semua unsur ya. Jadi ya kita sebagai daerah yang ngiring aja gitu loh. Ya, gitu. Yang jelas memastikan sebagai tuan rumah akan menyambut tamu begitu secara baik, apalagi ini tamu penting begitu ya Pak? Ya pastilah harus seperti itu. Ya samalah ketika kalau prinsip kami betul apa yang dikatakan Pak Pangdam Sujaya, ya daerah yang didatangi ini adalah ya seperti orang tua yang datang kepada anaknya betul. Gitu, seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Oke, berarti ya bagaimana kita kedatangan orang tua, ya pastinya kita akan bersiap diri seperti itu. Betul. Ya. Dan menampilkan yang baik-baik begitu ya. Karena orang tua jangan sampai kecewa begitu ya, dan memastikan bahwa oh anaknya aman-aman saja begitu, memang sesuai dengan track yang sudah ditentukan gitu. Ya memang sesuai dengan beberapa pilihan-pilihan tempat, pilihan kita serahkan semua kepada tim yang memang sudah ahli menangani kunjungan presiden. Betul sekali. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang schedule yang kita dapatkan sebelumnya adalah kedatangan Bapak Joko Widodo itu pada tanggal 28 Mei 2024 hari Selasa begitu. Apakah ada reschedule tentang kedatangan atau memang on time tanggal 28 begitu, Pak? Kalau mengenai jadwal ya sangat tergantung silakan nanti dikonfirmasi dengan protokol istana ataupun Sekretariat Militer Kepresidenan. Yang pasti kita daerah ini menerima saja. Betul. Kapan waktunya, kapan karena kan menyangkut juga dua daerah lainnya di luar MLM. Iya. Ya, ada
Kabupaten Lahat, ada juga Empalawang kan, Betul. gitu kan. Ya, jadi kita pada posisi pasif menunggu dan menerima keputusan yang diberikan. Seperti itu. Oke, yang penting kita harus siap begitu Ya, ya Pak ya. persiapan terus Oke. dilakukan. Oke. Karena di sini juga hari ini juga masih keberadaan Pangdam 2 Sriwijaya juga masih di sini. Oke. Kemudian pejabat utama Polda juga, kemudian Pas Pampres juga masih di sini, kemudian Setmilpres juga, protokol sana juga di sini. Artinya ya kesiapannya tentunya harus terus dijalankan. Betul. Gitu. Bukan masalah waktu sekarang ini, kita masalahnya persiapan. Kesiapan ya, pokoknya harus siap siapan. kapanpun itu begitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, Pak, kalau untuk Kota Lubuk Linggau sendiri, sebenarnya kalau Presiden Joko Widodo untuk ke Kota Lubuk Linggau sendiri, apa jadi poin penting dari kunjungan beliau? Apakah kita sudah mengetahui, bagaimana sepertinya? Ya, poin pentingnya artinya bahwa pemimpin kita ini dekat dengan masyarakat, ya, ingin berada di daerah-daerah, melihat bagaimana situasi masyarakatnya, perkembangan kotanya, perkembangan layanan kesehatannya, BPJS, perkembangan kondisi di pasar, harga-harga pokok dan sebagainya. Yang sesuai dengan Seperti kebutuhan itu, rakyat lah ya, begitu ya, memang masyarakat lebih tepat. Betul-betul menyentuh pada aspek bertemu dengan masyarakat mencintai masyarakatnya gitu. Jadi seorang pemimpin negara ya inilah yang dekat dengan masyarakat, dia ke daerah-daerah. Betul, bukan hanya janji di awal begitu ya Pak ya. Ya saya juga istilahnya kan udah tahu lah kalau beliau memang dekat dengan masyarakat. Dengan rakyatnya gitu kan. Gitu, oke. Nah kalau misalnya tentang persiapan kunjungan dari Presiden Joko Widodo di Kota Lubuk Linggau, tadi Bapak menyebutkan akan bersentuhan dengan yang langsung ke masyarakat seperti kesehatan, perekonomian, bisa di pasar-pasar, belusukan kembali begitu. Apakah sejauh mana persiapan dari titik-titik lokasi yang kemungkinan akan dikunjungi oleh Presiden? Ya kan semuanya kan kita kan ada tim supervisinya. Berlapis lagi, berjenjang lagi. Ya, tentunya semua tempat yang ada di Kota Lubuk Linggau ini ya kita harus bersiap. Ya tidak hanya batas yang memang seperti titik-titik yang sudah ditentukan, tapi hampir semua aspek ya kita harus bersiap seperti itu. Karena ada jalur rute, kemudian ada memang tempat acara, kemudian ada rest area yang dimungkinkan beliau banyak hal. Mini ICU yang kita juga harus siapkan. Kemudian menu cateringnya juga. Di bandara pun lebih-lebih lagi. Ini kan udah uji coba dan lanjut dengan pesawat memperhitungkan turun naiknya gitu kan. Jadi semua detail disiapkan dan oleh banyak pihak, tidak hanya beberapa Kota Lubuk Linggau saja. Apalagi ini menyangkut daerah-daerah tetangga begitu ya, ya Pak ya? Betul. Jadi memang semua elemen, semua stakeholder yang berkaitan dengan kunjungan Presiden itu semua bergerak, semua bahu-membahu, semua bekerja sama, terkoordinir dengan baik oleh Pangdam, oleh PJ Gubernur maupun oleh pihak dari Kapolda juga demikian, lebih-lebih lagi dari pihak Pampres dan Setmilpres dan Protis protokol istana gitu. Oke, semua juga langsung sudah bekerja sama secara baik begitu ya Pak ya. Komunikasinya juga sudah baik. Saling koordinasi ya. Koordinasi. Seperti hari ini saja kita sudah beberapa kali melihat rute, kemudian berapa kali kita mengunjungi beberapa objek yang memang dimungkinkan akan dikunjungi begitu. Ya, seperti itu. Jadi bukan hanya satu kali tetapi berkali-kali memastikan keamanan juga ya Pak ya. Ya, kalau keamanan memang sudah ada, kan kita kemarin udah ada rakorwil, ada rakor keamanan memang sudah ada pegang kendalinya, sudah jelas. TNI, Polri, Pas Pampres, seperti itu. Oke, baik. Pak Trisko, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema kali ini, tapi kita rehat sejenak. Pemirsa Begesa Bahame, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama Begesa Bahame dan kita akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia di Kota Lubuk Linggau. Masih bersama narasumber super spesial kita yaitu Bapak PJ Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Trisko Devriansyah. Pak Trisko, kita melanjutkan lagi pembahasan tentang tema kali ini. Tapi sebelum kita melanjutkan tentang tema ini, kita bisa lihat di belakang ada sesuatu yang sangat spesial, yaitu Piagam Penghargaan Kartika Pamong Prajamuda.
bisa diceritakan bagaimana dan apa sih sebenarnya penghargaan ini, dan kami ucapkan selamat terlebih dahulu dengan adanya pemberian penghargaan ini kepada Pak Trisco. Ya baik, terima kasih. Jadi ini sebelum saya cerita mengenai Kartika Pamung Praja Muda ini, kembali lagi karena temanya tadi seputar kunjungan Presiden. Jadi saya menerima berita informasi di telepon Pak Kapolres, Pak KPP Indra Ariyuda SIK SMH itu pada saat di ruang tunggu ketika mau ke ballroom atau ke ruang Aula Rudini di Jatinangor di PDM. Jadi saya itu langsung izin terima telepon Pak Kapolres kirim jadwal sama gambar landasan udara. Di kita lihat nggak ada apa ini, saya bilang, dan ternyata ada informasi ini. Jadi itu. Jadi pas saat dapat informasi di sana. Nah, hubungan kaitannya dengan Kartika Pamung Praja ini ya, ini rencana alumni kehormatan IPDN ya, yang diberikan kepada beberapa kepala daerah di Sumatera Selatan dan di daerah lainnya. Jadi berbarengan dengan PJ Gubernur, Bupati Musyarawat, Bupati Bengkalis, Bupati Karawang, dan saya sebagai penjabat wali kota Lubuk Linggau. Yang merupakan alumni begitu ya, Pak, yang bukan alumni tapi diberikan rencana alumni kehormatan. Jadi nggak ada yang alumni, cuman Pak PJ Gubernur. Ya, tapi dia Kartika Pamung Praja Madya. Kalau kami semua Kartika Pamung Praja Muda. Ya, artinya ini suatu bentuk apresiasi kepada kami kepala daerah. Pertama, kami memposisikan, memperdayakan sumber daya manusia yang berasal dari IPDN, kalau dulunya STPDN ataupun APDN, dan kami juga memberikan perhatian khusus untuk SDM ini. Kemudian kami pun juga dilihat juga rekam jejak, bagaimana bekerja, bagaimana berusaha untuk bagaimana memimpin sebuah daerah dengan baik, ya seperti itulah kira-kira. Berarti pada saat itu nano-nano juga ya Pak ya, mau dapat penghargaan tapi dapat informasi penting juga. Itu ya, juga berbaur juga. Antara informasi itu, jadi sambil berpikir juga apa yang harus dilakukan begitu, bagaimana begitu. Orang yang pemimpin negara gitu. Kepala negara yang akan datang ke 3 daerah ini. Gitu. Ya bedanya aja kita ya bukan dianggap tuan rumah karena nanti bermalamnya di Lubuk Linggau, itu aja seperti itu. Baik, Pak Trisco. Berbicara mengenai tema kita kembali begitu ya. Berarti ini sudah pada saat penghargaan 14 Mei 2024. Itu pertama kali Pak Trisco tahu bahwa kemungkinan Pak Joko Widodo akan mendatangi Kota Lubuk Linggau dan daerah tetangga begitu. Lalu 10 hari kemudian itu sudah full dengan schedule persiapan begitu ya. Nah, lalu untuk Pak Joko Widodo sendiri, Pak Trisco tadi sempat membahas tentang persiapan, salah satunya adalah di Bandara Silampari begitu. Lalu ada pertanyaan, Pak Jokowi sendiri ke sini menggunakan apa ya Pak? Jadi kalau untuk Bandara Silampari ya memang kita kan punya satu-satunya bandara di 3 wilayah ini kan. Pusatnya ada di Kota Lubuk Linggau. Kalau detailnya seperti apa itu kewenangan Skadron Udara termasuk dan Lanut sebagai Komandan Satgas di Bandara Silampari. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail seperti itu. Tapi yang jelas kita akan memanfaatkan. Ya, kita mempersiapkan VIP bandaranya. Bersama kepala bandara seperti itu. Ya. Dan sejauh ini semua sudah aman ya Pak? Ya, persiapannya sudah cukup baik. Kami juga sudah meninjau sama-sama dan Lanul, kemudian ada PLH Dandim, kemudian Pak Kapolres juga dengan kepala bandara sendiri. Ya, sudah ada persiapan-persiapan seperti itu. Dan apakah sejauh ini masih ada titik-titik yang sepertinya masih yang belum 100% kita pantau begitu untuk keamanan melalui Nah, kalau keamanan saya yakin sudah menjadi SOP standar prosedur yang memang sudah baku ya, sudah ada protapnya gitu loh. Yang penting kita ini menyiapkan
tempat-tempat begitu ya. beberapa Oke. tempat yang memang harus kita siapkan seperti itu. Betul. Dan sejauh ini sudah aman insya Allah ya Pak ya. Ya masih by proses juga, Mas, by oke. proses tetap, terus ada koreksi, ada penyempurnaan, ada banyak hal lah yang Dan seperti kita itu. masih berkoordinasi dengan segala pihak yang terkait. Ya begitu? tetap, koordinasi tetap. Betul. Dan bukan saya aja, mungkin daerah lain pun juga demikian. Betul. Bupati Musirawas, Bupati Musirawas Murutara, Utara. dan tim dan jajaran. Kita Betul. tidak bekerja sendiri Sendiri gitu loh. begitu Kita ya. bukan Superman, superhero, tapi kita super tim. Gitu. Betul. Ini menarik sekali nih. Bukan Superman, superhero, tapi kita super tim. Tim, ya. Dan satu yang saya suka dari Pak Trisco adalah beliau ini banyak sekali petua-petua kata-kata yang mungkin secara natural udah terbiasa keluar dan itu bisa jadiin pelajaran buat kita semua begitu Pak. Pak Trisco, kalau berbicara mengenai kedatangan kepala negara begitu di daerah, kota, kabupaten, tentu saja masyarakat juga memiliki harapan besar begitu untuk ketemu atau berbincang dengan beliau. Apakah kemungkinan ada waktu tersebut? Apakah langsung akan masyarakat bisa melihat setidaknya langsung atau seperti apa Ya nih, Pak? sebenarnya kalau itu natural ya, karena Oke. Pak Presiden ini presidennya rakyat Indonesia, presidennya rakyat Kota Lubuk Linggau ini juga artinya antusias masyarakat ketika mau melihat diiring-iringan rangkaian presiden. Betul. Saya rasa ya hal yang sering dilakukan masyarakat yang mencintai presidennya. Gitu. Betul. Jadi kalaupun nanti ada interaksi Pak Presiden dengan masyarakat atau dengan ya itulah memang beliau seperti itu adanya. Oke, gitu. merakyat begitu ya. Seperti itu adanya gitu ya. Dan memang kami sudah melalui protokol istana juga sudah diinformasikan bahwa ya nanti Bapak akan mungkin ada memberikan bantuan kepada masyarakat atau apa. Itu yang sering beliau lakukan. Gitu. Oke, baik. Jadi masyarakat Kota Lubuk Linggau juga bersiap untuk bertemu dengan kepala negara kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan langsung siapa tahu ada momen-momen untuk berinteraksi langsung begitu ya. Pak Trisco, Iya. kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi kita rehat kembali. Baik, yuk. Pemirsa Silampari TV, tetaplah bersama kami. Begesa Bahame akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Silampari TV, terima kasih Anda masih bersama Begesa Bahame dan kami akan melanjutkan pembahasan tema kali ini yaitu persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Kota Lubuk Linggau. Masih bersama narasumber super spesial kita yaitu Bapak PJ Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Trisco Devriansa. Pak Trisco, ini nggak terasa udah di segmen ketiga begitu ya. Ini kali kedua ngobrol sama Pak Trisco, waktu terasa cepat sekali begitu ya. Pak Trisco, mengenai kedatangan Pak Joko Widodo ke Kota Lubuk Linggau, bisa diinformasikan rencana beliau akan menginap di mana ya Pak? Jadi kalau untuk nginap atau akomodasi di Linggau ini kan banyak hotel yang bagus yang berbintang. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Mulai dari Papimda, mulai dari Grand Zuri, ada Winda, ada Seman Hotel, ya ada Cozy, banyak lagi Banyak yang sekali hotel hotel. lainnya kan yang standar bintang ini. Betul. Nah nanti kan mereka ada tim, Oke. ada tim penilai kelayakan semuanya itu ada tim ya, ada dari protokol istana ini. Betul. Ada bagian acaranya, ada bagian akomodasinya, ya banyak itu. Banyak. Ada Timnya bagian semua. yang penentuan menu Betul. segala macam, termasuk penentuan di mana beliau menginap. Jadi sampai oke. saat ini ya kami serahkan sepenuhnya dengan pihak protokol istana. Begitu. Tapi sudah kami informasikan jenis-jenis hotel-hotel dan pilihan hotel yang ada di Kota Lubuk Linggau Oke, ini. yang jelas kita memastikan bahwa di Kota Lubuk Linggau memiliki hotel yang Ya, sangat betul. layak begitu ya, yang layak berbintang. untuk ditempati oleh kepala Kepala negara. negara. Ya, ada pilihan hotel. Alhamdulillah, ini Alhamdulillah. bersyukur kita Wong Linggau ini ya karena investasinya sudah dibangun, Betul. dipromosikan oleh Pak Prana Sohe Prana Sohe, dulu ya. oke. Beliau sering ajak investor bangun Betul. hotel, bangun ya kita banyak pilihan jadinya. Betul. Ya mudah-mudahan kalau kemarin ada lagi tambah hotel, kalau kemarin ada rencana
Sultan Rajo, Betul. ada Novotel, kan banyak. Banyak. Tapi yang sudah ada aja lah, kita bicara yang sudah real aja. Sudah real aja, udah ada berapa? Padahal ada 5 kandidat hotel yang betul, yang sudah menjadi pilihan bagus ya, begitu jadi ya. pilihan bagus seperti itu. Oke, berarti ini juga kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pranaputra Sohe yang ternyata dulu sempat banyak juga komentar dari masyarakat, untuk apa dibangun hotel banyak-banyak di Kota Lubuk Linggau begitu, ternyata manfaatnya terasa setelahnya terasa begitu. sekali. Bayangkan saja. Betul. Belum kok yang menyertai. Betul. Ya, nanti ada menteri-menteri juga yang datang. Timnya menteri juga ada. Kemudian belum lagi tim presnya, kemudian dan tim pas pampresnya, sekmil presnya, banyak semua piranti yang menyertai. Betul. Ya kan, belum lagi Forkopimda provinsi dengan timnya juga. Artinya untung, kalau nggak bingung mau nginap di mana, kalau coba. nggak ada hotel begitu. Nggak ada hotel, mau nginap di mana kita kan. Tapi alhamdulillah lah, bersyukur kita. Alhamdulillah. Akomodasi. Betul. Lubuk Linggau nggak ada masalah. Oke, dan ini juga coba kalau dia fokusnya juga misalnya mengunjungkan Kempalawang atau daerah lain lah umpamanya. Pasti banyak pilihan ke Linggau juga ya kan, ini terdekat kan, seperti itu. Dan ini menjadi juga ya poin plus juga untuk Kota Lubuk ya, Linggau untuk Kota Linggau ya. Alhamdulillah. Dan juga geliat kulinernya juga. Betul. Banyak sekali pilihan makan, ya kan? Mau nasi goreng, bakmi, mau apa, mau apa, makan jenis apa, Padang apa, Jawa, banyak kuliner Nusantara, ya, Nusantara lah ada. Semuanya ada di sini. Semuanya di sini ya, bersyukurlah apa artinya. Dan ada pesan moral kita untuk pengusaha-pengusaha Linggau ini, pemilik apa kafe, restoran, apa hotel, ya taklah bayar pajak. Betul. Itu kan pesannya seperti itu. Untuk peningkatan perekonomian di Linggau. Ya, dan ini juga sebagai promosi gratis juga. Iya, promosi gratis juga ya. Presiden Joko Widodo memberi dampak multiple efek ekonomi yang luar biasa juga ini. Dan itu sesuai dengan goalnya juga Pak Nanan. Iya, goal kita ya menjadikan Lubuk Linggau madani, metro madani, kemudian sama juga dengan program kami juga, Lubuk Linggau berdaya saing tadi, berdaya saing secara ekonomi, ya kan seperti itu. Betul, goalnya Pak Nanan diteruskan estafet. Iya, betul. Pak Trisko Diapriansa begitu. Ada kesinambungan gitu. Betul sekali. Pak Trisko, sebenarnya masih banyak sekali hal yang kita bisa bahas begitu ya untuk Begesah Bahame, tetapi waktu juga ini yang memisahkan kita ini Pak Trisko. Tapi sebelum kita berpisah, ada 2 pertanyaan terakhir, yaitu pertama, apa himbauan dari Pak Trisko selaku PJ Wali Kota Lubuk Linggau pada masyarakat khususnya terkait tentang kunjungan Presiden Joko Widodo? Ya, memang saya itu menghimbau, tapi kadang-kadang menghimbau ini malah jadi dilakukan lagi gitu loh. Gitu. Ya, saya minta tolong nih kan dulu radanya, jangan kayak himbau malah dilakukan. Jagolah kebersihan. Betul, itu paling penting. Jangan buang sampah di lorong-lorong di mana-mana ya. Kita nih tenaga kebersihan kita tidak banyak, ya. Kita berusaha nih ya, sama-sama jago dulu, tahan dulu nafsu gitu. Nah, kalau ada mungkin diamankan dulu di rumah, diplastiki dulu, dikarungin dulu bagus, ya. Atau ada jamnya memang pembuangan sampah yang memang akan ditarik. Itu dulu yang penting. Tapi jangan kan kalau dihimbau malah dilakukan. Nah, ini saya takut seperti itu. Malah ditembak balik gitu. Malah ditembak balik ya, itu harapan kami seperti itu. Betul. Intinya kotanya kita harus dulu lah, harus itu dulu, mulai dari situ bersih dulu. Karena pada saat bersih tamu nyaman. Iya, dengan sendiri nyoba gitu kan, keterpanggilan kita misalnya mau masang umbul-umbul depan rumah, masang misalnya ucapan selamat datang. Atau kemudian bersihkan pekarangan di sekitar rumahnya. Kalau ada seng-seng buruk mungkin dicat dulu. Ya, seperti itu harapan kami. Tapi kan kita kan beda lah, dulu kan kalau kita masih dulu pernah dikunjungi juga oleh Presiden kalau nggak salah Ibu Megawati 2004 kan mulai ngecat, mulai tapi kalau sekarang ini sudah alamnya lah beda, ya kan. Apalagi masalah gadget berpengaruh juga. Iya, berpengaruh juga. Gitu. Efek negatifnya masyarakat jadi cuek. Iya, cuek ya. Ya gitu. Tapi ya kita mudah-mudahan lah masyarakat Lubuk Linggau bisa merasakan ada efek positifnya. Gitu. Atmosfernya ada. Yang setidaknya kita lah ramai Linggau ini sekarang ini. Berapa banyak tamu-tamu belum datang presidennya kan? Tamu-tamunya sudah seru kan, heboh. Luar biasa. Tanyalah nanti di statistik online. Betul. Selama 3 hari ini
warung tempat makan mana yang sepi gitu lah, maksudnya yang tim ini kan. Iya, Berarti kan banyak. memberikan efek Ini positif juga. belum datang ya tim peliputan. Betul. Nanti mungkin ada CNN, ada yang lain-lain, Oke. media nasional Betul. juga Bertambah kan, lagi bertambah begitu. lagi kan gitu. Berarti memang harus dijaga terutama kebersihan dimulai dari hal-hal kecil. Ya, begitu. betul. Dimulai dari rumah sendiri. Ya, begitu. ya itu dari rumah Betul. sendiri. Harapan kami seperti itu Betul. aja. Ini harapan kita semua karena kita berada di tempat yang sama. Kota Lubuk Linggau inilah rumah kita. Selainnya rumah kita jaga sama-sama. Begitu. Pak Trisko, pertanyaan terakhir. Apa namanya, dengan kedatangan Pak Presiden ini, apa harapan besar dari Pak Trisko selaku PJ Wali Kota Lubuk Linggau? Ya, harapan besar saya efek dominonya gini ya, dia membawa berapa menteri. Informasinya ada menteri di bidang kesehatan, ada di bidang apa, banyak menteri infrastruktur yang lain-lain mengiringnya, menyertainya. Nah, mungkin dengan kedatangan menteri lah kita bisa melihat menteri mungkin dari aspek kesehatannya, siapa tahu kita dapat bantuan lagi. Betul. Dari aspek infrastruktur pasar, barangkali kita juga bisa mengkomunikasikannya. Itu aja yang perlu kita ambil manfaat dari sebuah kunjungan kepala negara ini. Betul ya. sekali. Nanti kan banyak timnya, banyak apa yang menyertainya. Nah, di sini yang kita bisa komunikasi dengan paling tidak level menteri ataupun level wamennya atau dirjen yang menyertai gitu. Seperti itu. Yang akan berpengaruh baik terhadap Kota Lubuk Linggau. Iya, akan berbaik dengan Kota Lubuk Linggau. Siapa tahu kalau ada menteri PU percepatan jalan tol kayak gitu ya kan. Lebih memudahkan lagi, betul. Akses ke Palembang kan seperti itu. Iya enggak? Jadi pusat lagi nih Iya, memang. jadi Kota transit memang benar-benar wajar Oh, gitu ya, di sana wajar kalau ya. Kota Lubuk Jadi Linggau. memang tujuan jadi Betul seperti itu. sekali. Ya. Oke. Pak Trisko, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir di Begesa Bahame episode kali ini. Kami doakan untuk persiapan kedatangan Presiden semuanya lancar dan Amin, aman. amin begitu ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa Begesa Bahame, demikianlah talk show kita hari ini bersama bintang tamu super spesial kita yaitu Bapak PJ Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Insinyur Haji Trisko Devriansa. Sampai jumpa di Begesa Bahame selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.